perkenalkan nama saya Marito Kristina Barita, NPM 2011-0002, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dari Universitas AKBP Nomensen Medan. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu tugas akhir saya yang pertama mini riset, rekayasa ide, dan proyek. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mini riset. Pada tahun pelajaran 2014-2015, kurikulum 2013 akan serentak dilaksanakan di seluruh sekolah Indonesia. Segala sesuatunya telah dipersiapkan untuk pelaksanaan, mulai dari pelatihan guru, pelatihan pengawas, dan pembuatan buku teks pembelajaran. Beberapa sekolah telah dijadikan pilot project implementasi kurikulum 2013 mulai dari awal tahun ajaran 2013-2014 yang lalu. Salah satu persoalan yang masih perlu disiasati adalah tidak semua guru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sosialisasi pelatihan guru tentang kurikulum 2013. Bahkan seakan-akan diperoleh kesan bahwa guru yang sudah diberi berkesempatan untuk mengikuti pelatihan khusus tentang kurikulum 2013 yang tidak dapat menyampaikan dengan baik teman-teman sejawat mereka ataupun kurikulum 2013. Bahkan ada guru yang sudah mendapatkan pelatihan tersebut tidak mengerti betul apa itu kurikulum 2013. Mulyasa mengatakan bahwa perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 2013 ini harus sudah dilakukan untuk memandang berbagai macam perubahan telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu teknologi itu artinya perubahan kurikulum yang memang harus sudah ada dilaksanakan saat ini dan diterima agar bangsa dan negara tidak berkelimpungan dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang. Berdasarkan problematika di atas, pada kajian ini akan dibahas mengenai apakah yang menjadi landasan filosofis kurikulum 2013. Mengapa harus ada aliran filsafat yang dibahas? Karena landasan filosofis adalah titik awal dalam memutuskan suatu kurikulum untuk menjadi basis untuk semua bagian kurikulum 2008. Filsafat menjadi kriteria untuk menentukan tujuan. Ada 2 faktor penghambat dalam pembelajaran, yaitu ada faktor internal dan ada eksternal. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan faktor internal, yaitu kurangnya motivasi, minat, perhatian, kepercayaan diri, serta kebiasaan belajar dan siswa. Sehingga guru sulit untuk memahami satu persatu latar belakang siswa yang berbeda dan juga cara belajar yang sesuai. Ada faktor eksternal juga, yaitu tidak adanya dukungan dari orang terdekat, tidak adanya dukungan dari bawahan. Terletak banyak tekanannya. Juga faktor tersebut mempengaruhi siswa sehingga guru kesulitan dalam proses belajar mengajar. Saya akan menjelaskan yang kedua, rekayasa ide. Rekayasa ide 1. Teori belajar. Teori belajar yang sesuai untuk anak SMP di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu belajar kognitif dan teori konstruksivisme dan teori kognitif. Teori ini menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam hal pikiran manusia secara kompleks, yaitu berjalan dengan berkesinambungan, sedangkan teori belajar konstruktivisme yaitu mengarah pada pengembangan diri manusia dan pengetahuan yang diperoleh. Teori kognitif, di sini siswa belajar sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. Dalam teori ini, siswa dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka, sehingga informasi yang diperoleh dapat dituangkan ke dalam pikiran mereka dan menghadapi lingkungannya. Peserta didik memperoleh kesempatan lebih banyak untuk melakukan eksperimen dengan menggunakan objek fisik. Teori konstruktivisme ini yaitu teori kegiatan yang belajar aktif untuk menemukan sesuatu dan membangun sendiri pengetahuannya. Dan setiap siswa mempunyai cara sendiri untuk menginterpretasikan pengetahuan. 1. Model pembelajaran. Model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang cocok di SMP, yaitu berbagai macam model pembelajaran. Model kontekstual yang dimana guru mengarahkan siswanya belajar dan ke dunia nyata, dan siswa harus hanya berpacu terhadap kompetensi dasar.
yang dibuat guru model komparatif dan model kuantum merupakan model belajar yang menggunakan sistem kelompok sehingga guru sulit untuk melakukan penilaian secara individu. Baiklah, saya sudah selesai menjelaskan rekayasa ide saya. Jadi yang terakhir saya akan menjelaskan project. Baiklah, sebelum sampai ke project saya akan menjelaskan apa itu project. Project adalah bersifat kontekstual dan sesuai dengan program keunggulan sekolah. Pembelajaran berbasis project, penulisan mendalam mengenai sebuah topik, mengingat bahwa masing-masing peserta didik memiliki gaya belajar atau kesempatan peserta didik untuk menggali menggunakan berbagai cara yang bermakna. Baiklah adik-adik, saya Kakak dari Universitas AKBP Nomensen Medan akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan Kakak, bagaimana keadaan kelas kalian? Apakah suasananya sangat menyenangkan? Oh, sangat menyenangkan ya, Dek ya. Berarti enak dong cara belajarnya di situ. Oh, seperti itu. Jadi pertanyaan Kakak yang kedua, apakah guru kamu menggunakan media dalam proses pembelajaran dik? Misalnya menggunakan laptop, sering menggunakan handphone, cara belajarnya gitu. Pernah? Oh, jarang ya, Dek ya. Pertanyaan Kakak yang ketiga, bagaimana guru kamu memberikan soal Dek? Pernahkah kalian diajak berdiskusi? Tidak pernah. Loh. Tidak pernah ya. Oke, pertanyaan Kakak yang ketiga, apakah guru kamu aktif dalam proses pembelajaran dik? Tidak aktif ya. Jadi berarti jarang dong aktif belajar di proses pembelajaran di kelas. Oh, gitu jadi ya. Makasih ya semua atas jawabannya. Baiklah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pesan saya terhadap guru sebaiknya tahu cara mengajar peserta didik yang baik. Jadi pesan saya terhadap guru itu jangan berdiri seperti patung, buat masukan atau responan untuk menarik perhatian mereka. Jangan cuman hanya duduk ngasih soal terus lari ke kantin, bukan seperti itu ya. Jadi yang ketiga itu pesan saya juga, lakukan variasi, berikan perhatian dan memaksimalkan teknologi juga, karena teknologi itu sangat penting bagi siswa. Dan sekali-sekali ajak mereka keluar di luar kelas itu belajar, biar mereka lebih leluasa mengerti tentang pembelajaran ini. Baiklah, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.